Puji nama Tuhan. Ya, kita tetap semangat masih di bulan Januari tahun 2023, di mana tema besar kita pada tahun 2023 ini yaitu The Year of Empowering Grace, yaitu memaksimalkan karunia yang ada dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepada Yesus. Ya, pada minggu ketiga ini judulnya adalah The Diversity of Gifts, yaitu rupa-rupa karunia. Kita baca bersama-sama di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Kamu sudah dapat atau bisa baca di depan? Mari kita baca bersama-sama. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. A spiritual gift or charism is an extraordinary power given by the Holy Spirit. Yaitu karunia atau karisma. Roh itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Karunia-karunia yang kita peroleh itu memang bermacam-macam, ya. Rupa-rupanya berbeda-beda, tetapi yang memberikan satu roh, yaitu Roh Kudus. Setiap kita diwajibkan untuk mengobarkan karunia yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau 9 karunia Roh Kudus yang kemarin sudah dijabarkan satu persatu, setiap kita tidak ada yang terlahir tanpa kelebihan. Pastinya ada kekurangan juga. Ya, ada yang punya talenta mungkin menyanyi, ada yang punya talenta misalnya berbicara ya dengan kata-kata yang berhikmat. Ada yang bisa menyembuhkan, berdoa, macam-macam ya, kita diberikan karunia. Tetapi karunia itu tidak akan bisa dipakai maksimal apabila kita tidak membangkitkan atau memanfaatkan atau meningkatkan dan bergerak ya, melakukan hal tersebut untuk menjadi berkat buat banyak orang, dan karunia itu akan mati, bahkan kita akan menjadi batu sandungan. Nah, semangat yang berkobar itu tentunya dengan kita bergaul intim dengan Tuhan. Kita juga punya support system ya, misalnya kita belajar dari pimpinan kita, dari teman-teman kita, dari komunitas kita. Kalau kita melihat orang yang selalu ngomongnya negatif, otomatis kita juga nanti lama-lama jadi terbiasa untuk berbicara yang negatif. Kalau biasanya lingkungan kita ngegibah ya, atau suka ngepoin orang, nanti lama-lama kita akan menjadi serupa seperti komunitas kita. Makanya kita juga harus memilih siapa yang menjadi support system kita, yang menjadi teladan kita, sehingga kita juga bisa mempunyai pengaruh yang baik ya. Yang ketiga, kita harus disiplin dan tekun. Kalau Tuhan sudah memberikan karunia itu, mempercayakan kepada kita, maka kita harus mengembangkan itu untuk bisa menjadi berkat. Tentunya kita harus melatih diri kita. Jadi orang-orang yang dipercayakan karunia, contoh misalnya kita yang memberitakan Injil ya. Memberitakan Injil itu kan bukan hanya tugas pendeta, tapi setiap umat yang sudah percaya dan tahu kebenaran firman Tuhan itu diwajibkan untuk memberitakan Injil. Nah, orang-orang yang memberitakan Injil pun harus menghidupi firman Tuhan itu. Harus disiplin dengan seperti apa? Dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Karena kita kan harus diisi dengan hal-hal kebenaran. Kalau kita nggak mengisi diri kita dengan hal-hal kebenaran, maka pasti dengan mudah celah itu ada. Langsung kita dengar kata-kata orang yang buruk, yang merendahkan kita gampang terpengaruh atau kita gampang terintimidasi. Tapi kalau pagi hari kita buka mata kita lalu kita isi dengan firman Tuhan,
Siapa yang bisa mempengaruhi hidup kita, bahkan prinsip kita, kalau pegangan kita adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan itu harus disiplin dan tekun untuk belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari. Ya, saya bersyukur kalau saya mendapatkan kesempatan untuk melayani dalam hal menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu nggak mudah. Kita perlu persiapan, bahkan kita juga harus selalu mengevaluasi diri kita ya, menjaga hidup kita dengan ketat gitu. Jadi bukan orang lain yang menjaga hidup kita, kita sendiri menjaga hidup kita. Apakah sesuai kebenaran firman Tuhan? Bahkan kalau kita semakin banyak dipercayakan, maka kita harus perlu persiapannya setiap hari. Kita nggak bisa lagi yang idealis, misalnya 1 minggu kamu kasih saya tugas, baru saya mau melayani. Kalau misalnya ada hari H ya, contoh pernah saya dikasih tugas, saya pulang ibadah itu sampai rumah jam 2, lalu ketua PWKI DPD itu hubungin saya, Cica kamu tolong bawa firman Tuhan karena ada anggota kita yang kedukaan. Padahal itu saya nggak pernah loh bawa firman Tuhan di acara kedukaan. Gimana ya, saya tanya sama Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat, apa yang harus saya sampaikan untuk memberikan kekuatan. Ya, memang kita perlu persiapan, artinya persiapan itu setiap hari. Jangan kita, wah nggak bisa, saya nggak mau kalau nggak ada persiapan, saya nggak mau melayani. Lalu siapa yang melayani kalau orangnya nggak ada? Siapa yang mau melayani? Ya, kita semua anak-anak Tuhan harus siap melayani kapan saja. Dan yang paling penting persiapan itu setiap hari. Ya. Lanjut next. Roh yang diberikan Allah adalah yang kita baca tadi, itu roh kekuatan. Itu kekuatan itu apa? Kuasa, kemampuan, hikmat dan karunia-karunia. Jadi Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ada hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita, mungkin pergumulan kita berat ya, masalah kita berat, ekonomi atau hubungan, pendidikan, pekerjaan, apapun itu, kita tahu bahwa ada Allah yang bekerja di dalam diri kita. Jadi untuk apa saya takut dan khawatir? Karena gak berjalan sendiri. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan ketakutan-ketakutan itu. Tuhan memberikan kuasa dan kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran kita. Bahkan kita memiliki prinsip yang kuat sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Yang kedua, roh yang diberikan Allah adalah kasih. Ya, kasih yang berasal dari Allah. Kasih ini kadang-kadang orang nggak mengerti, kenapa ya saya bisa mengampuni, kenapa ya saya bisa menerima, ya. Tapi setelah dia tahu bahwa itu adalah roh Allah yang bekerja, karena secara manusia sangat sulit untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita berulang kali, atau orang yang mengintimidasi kita. Tapi kasih itu mengubah cara pandang kita. Waktu saya terima konseling dari calon klien saya, ya karena di dalam Januari ini ada beberapa yang mengalami masalah rumah tangga. Lalu dia berkata kepada saya, saya itu sampai memegang tangan selingkuhan suaminya. Jadi dia bukan marah ketemu, tapi dia pegang tangannya, malah dia bilang, kamu sabar ya. Kita tuh yang dengar, wow kamu punya kekuatan yang lebih, yang itu pasti berasal dari Tuhan. Karena tidak mungkin orang yang disakiti itu bisa mengampuni, bahkan bisa menguatkan orang yang menyakiti dia. Ya, itu adalah kekuatan yang kita tidak bisa miliki kalau kita tidak memiliki kasih Kristus dalam kehidupan kita. Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Ketika kami juga mendapatkan kabar yang tidak enak waktu anak kami Willy ya, ternyata hasilnya Down syndrome, bocor jantung. Harusnya secara manusia kami memiliki ketakutan bagaimana nanti masa depannya. Tapi luar biasa Roh Kudus itu menghibur dan menguatkan dan berkata, apa yang kamu perlu takutkan? Karena aku yang akan memimpin dan menuntun dan menjaga Willy. Jadi gak pernah kita berpikir ada kekurangan. Ya kita melihat ada kekurangan, tetapi kekurangan itu tidak menjadikan kita jadi stop melayani Tuhan atau kita menjadi lemah dalam hal apapun. Justru di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan kita bisa bicara ketika kita mengalami proses dan kita kuat, ya kita bisa bicara bahwa Tuhan yang menguatkan. Kalau saya sampai saat ini bisa berdiri tegak, bisa sukacita, itu semua karena Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah roh yang diberikan adalah ketertiban, yaitu pertimbangan yang matang, pengendalian diri atau disiplin, pola pikir yang selaras dengan kehendak Allah. Ya. Orang yang menyadari bahwa roh Allah itu bekerja dalam kehidupannya, maka dia memiliki ketertiban. Setiap pertimbangannya ya, setiap kehidupannya selalu dia standarnya firman Tuhan. Kita pasti ketemu banyak orang di komunitas kita, baik itu di pekerjaan, di organisasi, bahkan di dalam rumah tangga, ya kan? Kita kadang-kadang mengalami goncangan, kadang-kadang kita terpengaruh, kadang-kadang kita mulai bimbang. Tapi ketika kita menyadari seketika ya, kita berdoa lalu kemudian Roh Kudus menguatkan kita, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, Roh Kudus memberikan kita pertimbangan-pertimbangan yang matang, apa yang harus kita kerjakan yang selaras dengan kehendak Allah. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, ini saya tidak bacakan lagi secara keseluruhan ya, karena minggu kemarin sudah dijelaskan tentang 9 karunia roh. Langsung next slide. Ya, ada 9 karunia roh. Yang pertama berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, memiliki iman, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Jika kita memiliki 9 karunia roh, salah satunya, maka kita harus siap. Ketika Tuhan memberikan karunia, misalnya kita minta ya, saat ini kita nggak punya karunia menyembuhkan, lalu kita minta, Tuhan berikan aku karunia menyembuhkan. Kita harus siap Tuhan kirimkan ke orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Apapun sakitnya, kita harus siap. Ya. Lalu kemudian kalau kita diperhadapkan atau diberikan satu karunia mujizat, maka kita juga harus siap. Secara rohani kita harus dewasa. Karena ketika orang yang bisa membuat satu mujizat, ya, dia diperhadapkan dengan keegoan dirinya. Kadang-kadang nanti dia jadi sombong, wah ini karena saya, karena itu. Nanti orang akan puji-puji dia secara pribadi. Kalau dia tidak menyadari bahwa itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Justru bukan jadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Nah, kita harus tahu bahwa roh ini, karunia ini adalah diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Ya, kita semua bisa minta, ya kan? Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi tiap-tiap orang bisa memiliki karunia roh, dan kalaupun belum mendapatkan, maka kita bisa minta. Tapi pun kita harus siap. Nanti ada prinsip tentang kita menerima karunia roh. Nah, ketika kita menerima 9 karunia
harus kita ingat adalah kita tidak boleh meninggalkan yang namanya 9 buah roh. Itu yang menjadi dasar. Apakah ini satu kebetulan 9 karunia roh dan ada 9 buah roh? Ya, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 9 buah roh, ya, mungkin ada yang lupa, saya ingatkan lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita tidak punya 9 buah roh, maka akan sia-sia karunia roh di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengejar kasih Kristus, maka karunia yang kita pergunakan tidak untuk kemuliaan Tuhan, tidak berlandaskan kasih. Karena nanti kita akan menjadi orang yang pilih-pilih, mana yang saya doakan, kapan saya mau melakukan mujizat, ya kan? Kapan saya mau berkata-kata suka-suka saya, waktunya suka-suka saya, bukan waktunya Tuhan lagi, bukan hikmat yang daripada Tuhan lagi, bukan melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak punya 9 buah roh ini. Kasih Kristus itu harus menjadi landasan kita mempunyai karunia roh. Lalu siapa yang akan diberikan karunia roh? Apakah orang itu harus orang yang kudus, orang yang benar, orang yang baik, orang yang melayani Tuhan, gitu kan? Orang yang siap, ya. Nah, siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mengatakan diri kita baik, diri kita sudah punya pengalaman melayani Tuhan, tapi kita selalu menunda untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, maka kita nggak akan pernah dapat karunia roh. Tuhan bisa pakai penjahat loh. Tuhan bisa pakai orang cacat untuk menuai jiwa-jiwa, ya. Karena yang terpenting bagi Tuhan adalah jiwa-jiwa itu. Siapa yang menjadi medianya, Tuhan bisa pilih siapa saja kalau kita tidak siap, ya. Next, prinsip penerima karunia roh. Yang kita tahu adalah karunia itu semuanya bermacam-macam, tetapi berasal dari roh Allah. Kedua, kita harus siap selalu dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, kita mengejar kasih. Yang keempat, untuk kepentingan bersama. Dan yang kelima, menjaga hidup kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap karunia roh yang Tuhan berikan. Kenapa tahun ini adalah tahun Empowering Grace, yaitu memaksimalkan semua karunia yang ada di dalam diri kita, semua talenta, semua kelebihan yang Tuhan percayakan. Karena saya yakin bahwa pemimpin kita juga tidak mau kita menjadi penonton. Kita cuma hanya duduk di bangku gereja dan mendengarkan. Pemimpin kita mengajak kita, setiap kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan memberitakan Injil, ya. Kita mungkin tidak memberitakan Injil di mimbar, tetapi kita punya masing-masing profesi. Dimanapun Tuhan tempatkan, disitulah kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau kita tidak menyadari kita memiliki karunia, ataupun kita tahu tapi kita tidak bergerak, kita tidak mengobarkan semangat karunia yang ada di dalam kehidupan kita, maka karunia itu tidak menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Makanya setiap kita diingatkan lagi bahwa kita ini punya kelebihan loh. Kita ini diberikan kesempatan setiap kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dipakai dalam pekerjaannya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang harus kita tuai. Kemarin saya beberapa hari yang lalu, puji Tuhan, kami dari yayasan mendapat satu tempat, diberikan salah satu pengusaha di Batam tempat untuk konseling. Jadi kalau ada yang mau konseling itu bisa di tempat dia. Nah, saya ketemu dengan seseorang di situ. Dia cerita, karena dia pelayanan di BNN. Dia cerita salah satu orang yang direhab di situ, dia kesaksian bahwa dia penganut gereja setan. Jadi saya cukup kaget, ternyata di Batam ini ada 4 gereja setan.
Wow, ternyata bukan di kota besar. Dan tahu apa yang ditawarkan oleh gereja setan ini bukan handphone lagi. Jadi ketika anak itu dalam menghadapi depresi sendiri, dia ditanya, kamu mau apa? Supaya menghilangkan sedih. Dia jawab, mau mobil. Dalam beberapa hari kemudian mobil itu disiapkan. Jadi dengan gampang mereka memberikan hal-hal yang menarik bagi dunia ya. Dan anak ini ya puji Tuhan ya, dia bertobat. Gak lama karena dia meninggalkan gereja setan itu, mobil yang dia diberikan itu hancur. Untung dia gak mati di dalamnya ya. Di situ juga mengingatkan dan menegur saya bahwa kita ini gak boleh jalan di tempat atau jalan lambat ya. Biasanya kalau saya jalan santai gitu, itu nggak bisa lagi kita jalan santai, kita harus berlari ya. Kita ini lagi bertanding dan banyak jiwa-jiwa yang terhilang di sana, dan kita harus mengambil bagian, bukan lagi memikirkan kepentingan kita pribadi. Tadi kan di dalam 1 Korintus ya 6, dimana di situ dikatakan bahwa ini untuk kepentingan bersama. Jadi jangan fokus lagi kepada masalah kita. Nggak ada satu orang pun di dalam tempat ini yang nggak punya masalah. Kita semua punya masalah. Tapi pilihan kita, apakah kita terkungkung dalam masalah itu, atau kita mau pakai sudut pandang Tuhan bahwa permasalahan ini adalah proses pemurnian hidup saya, supaya saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya, sama seperti tanah liat di tangan penjunannya. Tanah liat itu kan dia diambil, lalu dibentuk-bentuk, terserah mau jadi apa. Lalu prosesnya dibersihkan dari batu, kerikil, pasir. Dari sudah jadi bisa jadi masih kurang indah, dibentuk lagi, dihancurkan lagi, dibentuk lagi, lalu dipanaskan. Nah, saat itulah itu proses pemurnian ketika dipanaskan. Ketika kita mengalami satu proses yang besar, lalu kita diuji, bagaimana respon kita? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, atau kita meninggalkan Tuhan karena kita kecewa? Tuhan itu gak pernah mengecewakan kita. Yang mengecewakan itu manusia. Jadi jangan pernah lari daripada pelayanan. Dan kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi kalau manusia mengecewakan kita, ya terserah. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu, sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan, ya tadi waktu Angel kan mengajak kita memuji Tuhan, ayo antusias. Harusnya seperti itu, setiap hari kita tuh harus antusias untuk mencari Tuhan. Jangan pernah ada celah, ya kita berpikir hal yang buruk ya, lalu kemudian kita gampang dipengaruhi. Kita harusnya penuh dengan antusias, sehingga ketika kita menyadari bahwa Roh Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, maka dengan mudah juga Tuhan mempercayakan karunia itu kepada kita. Itu harus selalu semangat itu dikobarkan. Tidak semua orang bisa mengajar atau menginjili, ya. Tetapi jika dia minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan. Penting kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Next slide. Kita itu punya banyak profesi, ya, pekerjaan, keahlian, ya. Nah, yang terakhir ada Judika, ya. Kalau nggak bisa nyanyi, nggak usah dipaksakan. Nggak usah juga mau jadi singer atau WL kalau memang kita tidak mampu. Maka kita mengambil bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa berdoa, kita berdoa. Ya, kita tiap hari bisa sharing firman Tuhan kepada orang lain, dan itu ternyata mengena kepada dia, itu bisa jadi berkat. Ya kan, kita semua pasti kalau cuma ketik-ketik di handphone itu semua pasti bisa ya. Setiap hari juga menggunakan handphone. Dia bagikan firman Tuhan yang
kita baca atau yang kita dapatkan ke orang lain, dari orang lain itu malah dengan mudah ya. Kita tinggal forward aja. Itu sebenarnya sudah menjadi berkat buat orang lain. Jadi jangan mulai dengan satu karunia yang harus wow dulu, harus suara saya bagus dulu, harus saya punya pendidikan tinggi dulu, harus saya kaya dulu. Kenapa kita harus menunggu? Ya kan? Karena penuaian jiwa-jiwa itu nggak bisa ditunggu. Kita terlambat, gereja, setan lebih cepat menarik jiwa-jiwa. Ya, dia menjanjikan kehidupan yang nyaman, tapi di dalam Kristus menjanjikan kehidupan yang kekal. Kita harusnya lebih bisa memenangkan jiwa-jiwa itu. Nah, mari kita semua mengambil bagian ya, seperti Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku, jangan ini aku, utuslah dia. Kita tuh paling pintar berteori ya. Ada teman saya tuh belajar teologi aja, tapi saya nggak mau jadi pendeta. Ya belajar teologi kan nggak harus jadi pendeta. Kamu beritakan aja firman Tuhan dengan pengetahuan kamu. Saya belum siap kalau disuruh memberitakan Injil. Lalu untuk apa pengetahuanmu kalau kamu nggak siap? Iya, dia sambil tertawa, dia bilang, ini aku, utuslah dia. Seperti joke ya, tapi sungguh mengecewakan hati Tuhan ya. Kamu lagi joke ya, bukan saatnya kamu lagi bercanda. Kamu diberikan karunia, diberikan kesempatan hidup, diberikan kepercayaan-kepercayaan yang besar. Kamu harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Jadi jangan lagi ketika orang minta, ayo berdoa, ayo sharing, ayo sekedar misalnya datang yuk kita ke tempat duka. Aduh saya nggak punya waktu, nanti aja. Kita datang pun ya, itu sudah menjadi penghiburan. Kita lebih senang datang ke tempat pesta ya daripada ke tempat duka. Nah, justru jauh lebih penting kita datang ke tempat duka cita. Itu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Kehadiran kita aja kita bisa menjadi berkat. Jangan lagi udah ada perwakilan. Itu kan seperti ini aku, utuslah dia. Itu sudah ada perwakilan kan? Karena perwakilannya bukan kita. Ya, semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Kita nggak punya uang, kita bisa punya ide, pikiran, tenaga, waktu, apa saja kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Yang terutama adalah persembahan tubuh kita. Kita memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir tentang hari depan. Saya nggak suka ngomongin tentang hal yang sulit-sulit ya. Jadi saya nggak pernah menggaungkan ini tahun ini nggak. Karena lebih penting adalah saya berbicara tentang yang positif. Ya, jangan khawatir apa yang akan terjadi 11 bulan lagi ya kurang lebih ke depan. Kita nggak pernah tahu mau ekonomi, pendidikan atau apapun itu Tuhan sudah sediakan. Dan yang terpenting adalah cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir kalau kita hidup setia kepada Tuhan. Apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah kita lihat, Tuhan sudah sediakan itu. Hal-hal di tahun 2022 ya, banyak hal yang saya nggak pernah pikirkan, yang nggak pernah saya harapkan, tapi Tuhan sediakan. Ada satu waktu saya tuh cuma ngomong dalam hati, Tuhan, saya tahu Tuhan sediakan, tapi sampai saat ini saya nggak melihat jawaban itu. Saya cuma ngomong, tapi memang nggak dalam keadaan duduk doa sih, sambil jalan, tapi saya ngomong lagi ini gitu ya, cerita sama Tuhan. Saya tahu Tuhan, tahun-tahun yang lalu Tuhan sediakan itu. Tahun ini juga saya pasti melihat penyediaan Tuhan. Di hari yang tepat, tanpa saya pikirkan, dan Tuhan sediakan itu. Itu luar biasa, hal-hal simpel Tuhan sediakan. Kayak Rini cerita ya, Rini suka tuh sharing ya, berbagi kesaksian. Cuma
cuman hal simpel gitu, pengen makan kue apa gitu ya, itu bukan satu kebetulan loh. Tuhan itu menyediakan sampai sekecil apapun. Sampai kata ini, dia tuh pengen kue yang detail, yang ini gitu kan, bukan cuma kue lapis legit, tapi kue lapis legit apa gitu ya Rin ya. Tapi ternyata tanpa kita pikir siapa yang ngasih, gimana kita beli atau bagaimanapun, ya ternyata Tuhan sediakan. Sampai hal yang terkecil loh. Kalau kita ini biji matanya Tuhan, jadi pas banget ya lagunya, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kalau kita biji mata Tuhan, coba kita aja menjaga biji mata kita dengan sangat hati-hati ya, dengan sangat baik. Apalagi Tuhan Yesus menjaga biji matanya, menjaga kita ya. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi sekecil apapun kebutuhan kita, apapun permasalahan kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak mau berhenti sampai memberikan itu kepada kita, tetapi Dia juga mau hidup kita maksimal, menjadi berkat buat banyak orang. Satu yang harus kita lawan adalah yang namanya kemalasan. Kenapa setiap hari saya membangkitkan semangat saya dengan jalan pagi? Jadi kalau saya nggak ada schedule pagi-pagi harus meeting atau harus sidang, saya harus bangun pagi kena panas matahari. Itu mengingat saya kebaikan Tuhan. Dan ketika saya bergerak itu kayak memancing diri saya untuk selanjutnya saya harus bergerak. Padahal saya ngantuk banget, saya bangun pagi terus kemudian saya bergerak tanpa henti gitu ya. Kadang-kadang siang jam 2, jam 3 saya udah ngantuk sekali. Tapi segala sesuatu yang saya mulai dengan semangat, maka itu kan seharian mempengaruhi hidup saya menjadi semangat. Dan saya harus bangkitkan dan melawan kemalasan saya setiap hari. Nah, di dalam Filipi 1 ayat 22, sebelumnya di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu penting kita garis bawahi, bahwa jangan sampai kita yang memberitakan Injil kepada orang lain, kita yang melayani, yang kita setiap minggunya rajin ke gereja, per 2 minggunya rajin komsel, ya, lalu kita semangat selalu setiap hari memberitakan Injil, tapi kita nggak menjaga diri kita, nggak mendisiplinkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan sampai kita menyelamatkan orang lain, lempar pelampung, kita sendiri tenggelam. Tiap hari kita lempar pelampung, tapi kita ketika ada ombak besar, kita nggak bisa berenang. Kan kita nggak berlatih berenang setiap hari. Masa kita mau latihan berenang tunggu ada ombak datang? Keburu nggak sempat, kita udah pasti tenggelam. Nah, kita harus bersiap setiap hari dan melatih diri kita setiap hari. Jangan sampai kita yang memberitakan Injil, kita yang melayani Tuhan, kita yang ditolak. Ya, banyak juga kan contoh hamba Tuhan yang ternyata hidupnya mengecewakan. Ya, tapi itu kan bukan patokan kita. Kalau begitu kita nggak usah jadi hamba Tuhan, karena banyak hamba Tuhan yang mengecewakan. Justru kita punya cara pandang yang lain. Saya harus menjadi pemberita Injil, saya harus menjadi pelayan Tuhan yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang, dan orang bisa melihat kemuliaan Tuhan, sehingga
Ya, pendapat yang semua mungkin hamba Tuhan mengecewakan, ternyata enggak loh. Mereka melihat dalam kehidupan kita, kita bisa hidup menjadi berkat. Ya, Filipi 1 ayat 22. Yang terakhir, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 1 ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, maka hidup kita harus memberi buah. Bukan buah yang busuk, tapi buah yang bisa dinikmati semua orang. Kalau kita gak bekerja, kita gak mendisiplinkan diri kita, ya, kita gak membangun hubungan kita setiap hari dengan Tuhan, maka mustahil kita akan berbuah. Karena kita akan berbuah ketika kita melekat dengan pohon yang benar, yaitu Kristus itu sendiri. Ketika kita hidup melekat dengan Tuhan, pasti hidup kita berbuah, dan kita pasti banyak menuai jiwa-jiwa. Amin. Ya. Jika saat ini kita belum diberikan salah satu karunia roh, maka mintalah supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan, supaya hidup kita berbuah, supaya hidup kita tidak menjadi biasa-biasa saja, tetapi orang melihat bagaimana Tuhan bekerja, berkarya di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau nyata ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan besar dalam kehidupan kami. Kami mau mengambil bagian ya Tuhan untuk Engkau pakai Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat ya Tuhan, dan kami menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, sebentar. Saya melupakan sesuatu. Sebenarnya ini bagian dari khotbah saya tadi, ya. Tapi saya mau memberikan ilustrasi. Ini ada 3 benda di sini. Ada aqua, ada aqua, ada ATM, ada Alkitab. Ya. Ada yang mau mengambil salah satu dari benda ini, lalu bercerita apa yang mau dilakukan dengan benda itu? Ya. Silahkan, ada 3. Ada aqua, ada Alkitab, ada kartu ATM. Kartu kredit atau kartu ATM? Kredit ya. Limitnya berapa Pak? Oke, Denny mau ngambil, Denny mau ngambil atau siapa ada yang mau ngambil? Berarti mau ngambil? Ada yang mau ngambil? Ambil kuat. Rohani banget, Ya, ada pinnya nggak? Kenapa kan? Pasti dikasih pinnya. Nanti gue beli aqua 1 dus, gue beli Alkitab. Ya kan? Sisanya gue modal usaha. Gue hidupin semua yang ada. Tapi saya aquanya dapat, jadi ngambil ini. Belanja dong pasti. Ini sudah menceritakan ya apa yang dia pakai. Dia realistis kalau mengambil ini. Biasa. Jadi kamu Kalau itu aku udah biasa. Kita terakhir ya ngambil Alkitab. Sekarang yang terakhir. Beri minum. Silakan, Cek. Mau diapakan tuh air? Shalom. Kenapa saya pilih air? Karena sumber kehidupan. Tanpa ini kita nggak bisa hidup. Artinya
kita jadi berkat dimanapun kita berada, karena kita selalu dibutuhkan. Orang nggak belum air ya. Tadi nggak bilang kita. Kan kalau sebelum pelang ini agak berat ya, karena dari ini aku diterima, karena dari ini aku belajar apapun itu, semua yang terjadi di dunia ini sudah diceritakan di sini. Jadi bukan so suci, tapi kita semua memang butuh ini, itu aja. Thank you. Thank you buat Rini, Cewek Rizka dan Berti ya. Jadi bersambung ya, pada tadi sudah tutup doa. Ya, begitu pula ini ilustrasi ya, ketika Tuhan kasih karunia buat kita. Kadang-kadang ada jeda ya. Karena kita udah tahu nih, kita ada yang punya karunia A, B, C, D, tapi kita nggak cepat bergerak. Sama seperti tadi, ayo siapa yang mau ngambil? Ada jeda kan? Nggak cepat langsung ditangkap dan kita bergerak. Lalu kemudian ada waktu kita berpikir. Ketika kita ambil, kita mau gunakan buat apa? Nah, masing-masing sudah menceritakan. Kayak ini tadi ambil kartu kredit, saya mau beli Alkitab, mau beli air, dan saya bagikan buat orang lain. Ya kan? Dan dia juga pakai mau buat usaha gitu ya. Nah, lalu kok Cece, sumber air itu adalah kehidupan. Dia mau bagikan air itu menjadi air itu. Lalu Berti juga Alkitab ya. Dia tahu bahwa yang kita butuhkan adalah firman Tuhan. Nah, harusnya kita anak-anak Tuhan yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu setiap kelebihan yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, cepat bergerak. Apa yang kita mau lakukan? Kita maksimalkan karunia yang daripada Tuhan. Mari jangan tunda lagi, jangan kasih jeda lagi. Kobarkan semangat kita untuk memaksimalkan karunia supaya hidup kita jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.